Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucian Sacis dari kelas 11 IPA 1 kali ini akan menjelaskan tentang istilah-istilah fikih dalam materi pernikahan dan mawaris. Oke, kita bahas yang pertama yaitu istilah-istilah dalam pernikahan. Khitbah secara bahasa berarti meminang. Khitbah secara istilah berarti permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menjadi istrinya. Nikah secara bahasa berarti berkumpul atau bersatu. Secara istilah, nikah adalah suatu akad atau ikatan perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram untuk membentuk rumah tangga. Mahram ialah orang yang tidak boleh dinikahi atau dikawini karena masih ada pertalian darah yang amat dekat. Wali adalah orang yang berhak menikahkan. Nah, wali ini terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab ialah wali yang berdasarkan pertalian darah. Wali hakim adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin. Ijab kabul. Ijab adalah ucapan wali yang berisi pernyataan menikahkan anaknya atau yang menjadi anak karena pertalian darah. Kabul adalah ucapan calon suami yang berisi penerimaan nikah dirinya dengan calon istrinya. Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian oleh calon suami kepada calon istri yang diserahkan pada saat akad nikah berlangsung. Pernikahan yang dilarang dalam Islam. Mut'ah berasal dari kata tamatu yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah, mut'ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Asyikhar berarti mengangkat. Nikah tahlil yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya lalu laki-laki tersebut menalaknya. Nikah badal yaitu pernikahan dengan tukar-menukar istri. Nikah istibda yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami dengan laki-laki lain dengan tujuan mendapatkan benih keturunan dari laki-laki tersebut. Nikah rigat yaitu pernikahan yang dilakukan beberapa laki-laki secara bergantian menyetubuhi wanita. Nikah bagoya yaitu pernikahan yang ditandai dengan adanya hubungan seksual beberapa wanita tunasusila dengan beberapa laki-laki tunasusila. Talak. Secara bahasa, talak berarti lepasnya ikatan. Secara istilah, talak berarti lepasnya ikatan pernikahan dengan lapas-lapas talak atau yang seperti dan mengandung maksud sama dengan talak. Talak sari ialah talak yang diucapkan oleh suami dengan kalimat yang tegas dan jelas. Talak kinaya ialah talak yang diucapkan dengan kalimat sindiran tetapi mengandung makna dan maksud talak. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan syarak. Talak bid'i ialah talak yang bertentangan dengan syariat Islam. Ida ialah masa menunggu bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, untuk mengetahui apakah ia sedang hamil atau tidak. Rujuk ialah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak raj'i yang masih berada dalam masa ida. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan selain talak. Fasak, pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Huluk adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari pihak istri. Lian adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Ila adalah sumpah suami yang mengatakan bahwa suami tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih atau dalam masa yang tidak ditentukan. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Hadana yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam mawaris. Mawaris merupakan bentuk jamak dari kata miras yang artinya harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia untuk ahli warisnya. Al-muwaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Al-waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Hakun maurus yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan kewajiban-kewajibannya. Zawil furud adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan ketentuan nas Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Asoba adalah ahli waris yang mendapat bagian di luar ketentuan zawil furud. Macam-macam asoba, asoba binafsi, asoba bilhoir, dan asoba ma'al khair. Hijab secara bahasa berarti halangan atau tabir. Secara istilah,
perhitungan harta warisan. Aul ialah apabila jumlah bagian ahli waris lebih banyak daripada asal masalah atau KPK-nya. Rad ialah apabila jumlah bagian ahli waris lebih kecil daripada asal masalah atau KPK-nya. Hibah ialah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Wasiat yaitu penghibaan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain setelah kematian orang yang berwasiat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.